Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Apakah sehat saja? Nah, Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan walafiat dan semoga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah dari kalian ada yang tidak berhadir anak-anak? lengkap Pak. Ya, mungkin semuanya sudah berhadir ya. Baik, Ya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita mengenai judul yaitu menghayati makna azan dan iqamah. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang azan. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pengertian tentang iqamah. Kemudian menyebutkan tentang lafaz azan dan iqamah. Yang keempat menjelaskan tentang hukum azan dan iqamah. Yang kelima yaitu menyebutkan syarat-syarat azan dan iqamah. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan sunnah-sunnah azan dan iqamah. Sebelumnya, anak-anak apakah pernah tahu apa itu azan? Tahu gak? Azan. Tidak, Pak. Pasti semua ini ketahuan dan juga iqamah. Jadi, pengertian azan itu merupakan syiar agama yang dimaksud untuk mengajak dan memberitahukan kepada khalayak bahwa waktu sholat telah tiba dan sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Perintah untuk mengumandangkan azan dan iqamah setiap kali kita hendak mendirikan sholat dan terlebih lagi sholat berjamaah tersiarkan dalam Al-Quran. Dalam bunyinya firman Allah yang disebutkan pada surah Fussilat ayat 33 yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian untuk etika azan dan iqamah didasari niat untuk beribadah kepada Allah dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kemudian dikumandangkan dalam bahasa Arab. Jadi ketika azan dan iqamah itu wajib pakai bahasa Arab. Tidak bisa memakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Kemudian bersungguh-sungguh dalam azan dan iqamah. Kemudian azan hendaklah dilakukan oleh satu orang. Kemudian dalam keadaan suci dari hadas dan najis dilakukan orang yang sudah balik menjawab azan dan iqamah. Kemudian membaca sholawat setelah azan dan yang terakhir yaitu berdoa setelah azan. Untuk hukum azan dan iqamah. Azan dan iqamah termasuk dalam Islam para ulama berselisih pendapat mengenai hukum keduanya. Sekelompok ulama mengatakan keduanya itu adalah wajib. Ini adalah pendapat Atta Ahmad, Mujahid dan Daud Az-Zairi. Jumhur fuqaha mengatakan keduanya sunnah. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dan Makiyah. Sebagian ulama mengatakan azan hukumnya fardu kifayah. Bagi penduduk suatu kampung atau negeri cukup bagi mereka satu azan dan ia sunnah disebabkan banyaknya jamaah yang ingin mendirikan sholat 5 waktu. Sedangkan iqamah hukumnya sunnah bagi setiap jamaah yang ingin memberikan sholat fardu. Sebagian fuqaha berkata bahwa iqamah wajib hukumnya. Adapun perbedaan pendapat di dalam azan.
yaitu adalah taswid pada azan subuh. Taswid artinya ucapan as-sholatu khairu minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Dalam azan subuh diisyaratkan 2 kali azan, yaitu azan awal yang dilakukan sebelum waktu sholat subuh yang fungsinya untuk membangun yang masih tidur dan memberikan aba-aba waktu bagi yang sedang sholat tahajud karena waktu sudah hampir subuh. Dan ini tidak harus di bulan puasa saja. Selanjutnya, sebagian ulama berpendapat taswib itu dilakukan di azan kedua sholat subuh berdasarkan alasan berikut, yaitu dalam azan subuh disyaratkan 2 kali azan, yaitu azan yang dilakukan sebelum waktu sholat subuh yang fungsinya untuk membangun yang masih tidur dan memberikan aba-aba bagi yang sedang sholat tahajud karena waktu sudah hampir subuh, dan ini tidak harus di bulan puasa saja. Sebagian ulama berpendapat taswib itu dilakukan di azan kedua sholat subuh berdasarkan alasan berikut. Bahwasanya azan awal tidak memakai lafaz as-sholatu khairu minan naum dan dilakukan di azan subuh. Dalam Al-Sunnat wal Al-Mutabidat dalam kitabnya pada halaman 49. Dan dari Abu Mashura ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sunatnya azan. Lalu Nabi mengajarkan seraya bersabda, apabila keadaan sholat subuh, katakanlah olehmu, as-sholatu khairu minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian dalam bacaannya yaitu mengenai azan. Ini untuk bacaan azan yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2 kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Itu 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga 2 kali. Hayya 'alas shalah. 2 kali. Hayya 'alal falah. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali. Dan yang terakhir yaitu la ilaha illallah. Itu sekali. Kemudian untuk doa setelah adzan yang berbunyi yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqal mahmudanil lati wa'adda innaka la tukhliful mi'ad birya arhamar rahimin. Kemudian untuk bacaan iqamahnya yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi untuk bacaan iqamahnya itu semuanya sekali saja ya. Selanjutnya mengenai keutamaan adzan dan iqamah. Jadi, adzan memiliki keutamaan yang besar sehingga andai saja orang-orang tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan azan, pastinya orang-orang akan kebetulan. Bahkan kalau perlu mereka melaksanakan undian untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Hal itu atas dasar hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullahi qala law ya'lamun nasu ma fil adani was-saffil awal thumma lam yajidu wa illa an yastahimu alaihi lastahamu rawahul Bukhari wa khairuhu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang-orang tahu keutamaan azan dan berdiri di barisan pertama sholat atau shaf, di mana
mereka tidak bisa mendapatkan kecuali harus mengundi, pastilah mereka mengundinya di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi, wa man ahsanu qawlam miman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin, yang artinya siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Surah Fussilat ayat 33. Kemudian adapun untuk sunnah azan, disunatkan orang yang mengundangkan azan juga yang mengundangkan iqamah, namun bukan menjadi keharusan mutlak lantaran di masa Rasulullah SAW. Bila radhiyallahu anhu mengundangkan azan dan mengumandangkan iqamah adalah Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi, pernah bermimpi tentang azan. Hal itu dilakukan atas perintah Nabi juga. Ada sunnah-sunnah azan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hendaknya muazin suci dan hadas besar dan kecil. Yang kedua, hendaknya ia berdiri menghadap kiblat. Kemudian menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alal shalah dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Kemudian memasukkan dua jari ke dalam telinganya, karena ada pernyataan Abu Juhailifah, saya melihat Bilal azan dan berputar serta mengerahkan mulut ke sini dan ke sini, sedangkan dua jarinya berada di telinganya. Yang terakhir yaitu mengeraskan suaranya ketika azan sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, karena sungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muazin baik jin manusia, adapun sesuatu yang lain, melainkan mereka akan menjadi saksi bagaimana pada hari kiamat. Baik, untuk selanjutnya yaitu Bapak ingin berikan kalian pertanyaan. Untuk saudari Siti Mahmudah, bagaimana bunyi iqamah? Bagaimana bunyi? Baik, Pak. Bunyi iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, selanjutnya untuk saudari Feti, bagaimana doa sesudah azan itu? Doa sudah azan, gimana bacanya? Allahumma mana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah Ya, wassalatu wassalamu ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata batirajata aliatar rafi'ah. Kemudian mamamu dan ladhi wa attah innakala innakala tufihul mi'ad. ya. Nggih, baik. Baik, sebelumnya apakah ada hal-hal yang belum dipahami pada pertemuan kali ini? Apakah ada? Sudah paham, Pak? Pak Ulun mau bertanya, Iya, bisa. Silakan. seandainya ketika seorang muadzin itu di pertengahan dia muadzin tiba-tiba kentut atau buang angin gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa
muadzin tersebut digantikan dan apakah itu dilanjutkan atau diulang dari awal? Baik, ya, baik. Untuk pertanyaannya, misalnya jika jika apa muadzinnya ini apa sedangkan dia itu ini apa ini ya, Pak, ini Pak itu kentut. Nah, jadi ketika Pak itu kentut, pastinya dia itu harus apa? Dia itu harus berhenti pada apa yang dikumenangkan pas akhir bacaan tersebut. Jadi nanti Pak digantikan ke orang yang lainnya untuk menghentikannya dan melanjutkan Pak adanya tersebut. Ya seperti itu. Jadi Pak digantikan dan dilanjutkan pada adzan yang telah berhenti pada saat itu gitu. Apa ada lagi yang belum dipahami? Oke Pak, terima kasih. Baik. Untuk pertemuan yang akan datang, Bapak ingin memberikan tugas pada kalian. Bisa dicatat ya anak-anak. Tugas pertama yaitu apa saja hikmah adzan dan iqamah. Kemudian tulislah lafaz adzan dan iqamah dengan baik dan benar. Ya baik, cuma itu saja ya tugasnya ya. Jadi nanti harus dikumpulkan. Kalau telat nggak apa-apa juga, asalkan ada ketaatannya ya. Ya, ada kemauan untuk mengumpulkan. Baik itu saja. Bapak akan mengakhirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Good luck.